Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Azizah dengan NIM 1S12339. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan Python di W3 School. Di sini sudah ada tertulis Python loops. Jadi saya akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu Python loops. Python loops dalam Python, loops itu mempunyai dua jenis. Yang pertama ada while loops dan for loops, di mana while loop ini akan berjalan selama kondisi tertentu benar, sedangkan for loop digunakan untuk mengulang sebuah urutan seperti list atau string. While loop digunakan untuk terus memeriksa suatu kondisi sampai kondisi tersebut berubah, sedangkan for loop dapat digunakan untuk melakukan tindakan pada setiap item dalam sebuah list. Seperti itu. Oke. Di sini sebagai contoh ada while loop. Jadi di sini i sama dengan 1, di mana kita menetapkan variabel i itu sebagai 1. Ada while i kurang dari 6. Ini adalah suatu kondisi loop di mana selama i kurang dari 6, ini kodenya akan terus dijalankan, alias kode di dalam loopnya itu akan terus dijalankan. Print i, jadi jika i-nya kurang dari 6, maka akan memprint i plus sama dengan 1 itu akan mencetak nilai i, akan menambahkan 1 ke dalam i-nya, akan menambahkan 1 ke dalam i-nya. Jadi yang pertama itu i sama dengan 1, while-nya 1 sama dengan 6. 1 sama dengan 6, 1 kurang dari 6. Apakah benar 1 kurang dari 6? Ya benar, maka akan memprint 1. Di sini i tambah sama dengan 1. Jadi 1 ditambahkan 1 ke nilai i-nya jadi 2. Jadi sekarang i-nya itu sama dengan 2. Dan seterusnya. Ketika nilainya itu adalah 6, 6 kurang dari 6 itu tidak lagi benar, sehingga sehingga loopnya itu akan berhenti. The break statement, i-nya sama dengan 1. Sama seperti tadi, perintahnya akan terus berjalan selama i-nya kurang dari 6. Di sini tuh memakai break. Jadi jika i-nya sama dengan 3, maka akan berhenti. Maka loopnya akan berhenti. Contohnya begini, i sama dengan 1 kurang dari 6 benar. Jadi jika i-nya jadi begini, i-nya kan sama dengan 1, while-nya itu 1 kurang dari 6. 1 kurang dari 6 apakah benar? Iya, maka akan memprint 1
jika 1 sama dengan 3, 1 sama dengan 3 apakah benar? Tidak, maka akan terus berjalan sama seperti tadi, akan menambah jadi 2. I-nya sama dengan 2. Jadi sekarang I-nya itu sama dengan 2. 2 kurang dari 6, maka akan memprint 2. Jadi jika 2 sama dengan 3, maka itu kan tidak betul. Jadi akan terus berlanjut, akan mencetak 2. Sekarang itu I-nya sama dengan 3. 3 kurang dari 6, betul. Maka akan memprint 3. Jika 3 sama dengan 3 benar, maka akan masuk ke statement break. Jadi loopnya akan berhenti. Lanjut ke continue. Baik, masuk ke continue set statement, sama seperti tadi, memakai while I kurang dari 6. Jadi ini kan variabel I-nya sama dengan 0. Jadi while 0 kurang dari 6, apakah betul? Iya, betul. Maka akan menambah 1. Jika 1 sama dengan 3, maka akan salah. Jadi akan memprint I-nya. Berlanjut. Di sini itu tetap 1. Ini sama dengan 1. Jadi di sini 1 kurang dari 6. Apakah betul? Ya, betul. Jadi di sini akan ditambahkan 1, itu bertambah ditambah 1. Jadi I-nya itu sekarang ada 2. 2 sama dengan 3. Apakah betul? Tidak betul. Maka akan memprint 2. Jadi I-nya sekarang ada 2. 2 kurang dari 6. Apakah betul? Iya, betul. Jadi sekarang ditambah 2 itu ditambah 1, jadi sekarang I-nya itu sama dengan 3. Jika if I-nya di sini diganti 3 sama 3, apakah betul? Iya, betul. Maka akan continue. Jadi outputnya itu 3-nya ini tuh nantinya tidak akan ditampilkan, jadinya akan melompat langsung di sini masuk ke 4. Jadi jika outputnya nanti 1, 2, 4, 5, 6 dan 5, 6 seperti itu. Selanjutnya adalah the else statement. The else statement ini sama variabelnya di sini itu I. While-nya I kurang dari 6. Contohnya begini, I-nya kan sama dengan 1, while I kurang dari 6. Jadi 1 kurang dari 6 itu betul, maka akan memprint 1. Di sini ditambahkan jadi 2. Akan terus berlanjut sampai jadi 6. Jika 6 while-nya itu baik. Kita masuk ke else statement. Variabel ini kan sama dengan 1. Jadi sini while I kurang dari 6, maka akan memprint di sini 1 kurang dari 6, betul. Jadi akan memprint 1. Sekarang itu I plus sama dengan 1. Jadi sekarang I-nya itu sama dengan 2 karena sudah ditambah 1. Akan terus berulang sampai 6.
ini sampai i-nya itu berubah jadi 6. Ketika i menjadi 6, kondisi i kurang dari 6 itu akan berhenti. Nanti di sini akan memprint dan akan menjalankan else. I is no longer less than 6. Seperti itu. Itulah tadi penjelasan while loop. Selanjutnya itu masuk ke for loop. Baik. For loop seperti yang tadi saya jelaskan, selanjutnya kita masuk ke Python for loops. For loop seperti yang saya jelaskan adalah jenis loop yang berjalan untuk jumlah tertentu. Misalnya ini, kita punya urutan belanjaan apel, kita punya urutan buah itu apel, banana, cherry. Oke. Selanjutnya ada list. Di sini contoh dari for loops, yaitu ada list fruits. Di mana list fruits ini ada apple, banana, dan cherry. Dan di sini ada for x in fruits. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari for loops. Di sini sudah ada daftar listnya itu namanya tuh fruits. Di dalam fruits ini ada apple, banana, dan cherry. Selanjutnya ada for x in fruits. Ini adalah awal dari sebuah loop for. Loop ini akan melalui setiap elemen dalam list fruits. Sedangkan print x ini akan mencetak elemen yang benar tadi, saat di loop tadi. Yang pertama itu x-nya akan bernilai apple dan akan mencetak dan x-nya ini akan mencetak apple. Yang kedua ada x-nya itu menjadi banana dan akan mencetak banana. Dan yang ketiga ada cherry. Jadi x-nya itu akan bernilai cherry dan dan print x-nya ini akan mencetak cherry. Baik. Selanjutnya for x in banana. Loop ini akan berjalan untuk setiap karakter dalam string banana. Jadi yang pertama itu x-nya itu akan bernilai b dan akan mencetak b.
Jadi nanti urutannya itu akan ke bawah. B kan banana, nantinya itu X nya nih akan, yang pertama itu ada B dan akan mencetak nilai B, yang kedua itu ada A dan akan bernilai A dan akan mencetak nilai A, dan mengikuti ini seterusnya banana, tapi nanti hasilnya itu akan menurun ke bawah. Selanjutnya itu ada break statement. Selanjutnya ada break statement. Break statement ini selanjutnya itu ada break statement. Jadi jika nanti nilai X nya itu sama dengan banana. Jadi yang pertama for X in fruits itu nilainya itu apple, jadi akan menciptakan nilai apple. Jika apple sama dengan banana itu akan salah, yaitu akan berlanjut karena kan tidak benar. Nanti di sini X nya itu banana, tidak akan memprint banana. Jika banana sama dengan banana, maka akan perintah break akan dijalankan. Hasilnya nanti cetakannya itu apple dan banana. Baik. Baik, selanjutnya yaitu sama break, tapi di sini bedanya itu kasusnya sama. Kita membuat list fruits dan dalam itu ada apple, banana, cherry. Jadi jika X nya itu bernilai apple, maka apakah apple itu sama dengan banana, maka ini pendarannya akan dipakai dan langsung akan memprint apple. Selanjutnya itu X nya itu akan bernilai banana sama dengan banana itu benar, jadi perintah breaknya itu akan dijalankan. Selanjutnya continue. Jadi sama seperti tadi, list fruits-nya itu ada apple, banana, dan cherry. Jadi for X in fruits, jadi nanti di sini harusnya itu akan bernilai apple. Jadi jika apple sama dengan banana itu salah, jadi akan langsung memprint. Dan jika X itu bernilai banana, jadi banana sama dengan banana, maka akan continue, akan dilangkahi jadi cherry. Nah, jadi nanti
hasil outputnya itu hanya apple dan cherry. Oke. Selanjutnya selanjutnya ada the range function. Jadi for x in range 6. Jadi loop ini akan berjalan sebanyak 6 kali dimulai dari 0 hingga 5. Jadi dalam pemrograman kita sering mulai menghitung dari 0. Baris ini akan mencetak nilai x pada setiap setiap loop. Oke. Yang pertama itu x-nya bernilai 0, bernilai 0. Selanjutnya yaitu jika parameter itu, jadi kan sini for x in range dalam kurung 2,6. Jadi loopnya ini akan berjalan mulai dari 2, startnya itu 2 hingga 5. Jadi range dalam Python itu termasuk nilai awal, tidak termasuk nilai akhir. Jadi nanti nilai 2 nya ini akan mencetak nilai 2 sampai nilai 5. Oke. Selanjutnya for x in range 2 dalam kurung 2,30,3. Jadi loop ini akan berjalan mulai dari 2 hingga kurang dari 30 dengan increment sebesar 3 setiap kali. Jadi yang pertama itu x-nya itu bernilai 2 dan akan mencetak 2. Yang kedua itu x-nya itu akan bernilai 5. Jadi nantinya kenapa 5? Karena 2 ditambah 3 jadi akan mencetak 5. Dan seterusnya itu 8. Jadi nanti bernilai 8. 5 ditambah 3 jadi mencetak 8. Selanjutnya lagi nilai itu akan 11, x-nya itu 11, dan 8 ditambah 3 itu mencetak nilai 11. Jadi x-nya nanti itu bernilai 2 dan akan mencetak 2. Dan yang kedua ini kan nanti ditambah 2 ditambah 3 jadi mencetak 5. Nanti 5 ditambah 3 akan mencetak 8. 8 ditambah 3 dan seterusnya sampai nilainya itu menjadi kurang dari 30. Nanti akan mencetak 29. Oke. Selanjutnya itu bagian else in for loop. Jadi bagian ini tuh akan mencetak
Baik, kita masuk ke bagian else in for loop. Jadi else ini akan dijalankan ketika for-nya itu selesai berjalan. Itu saja. Selanjutnya ini break. Jadi baris ini akan memeriksa apakah nilainya itu sama dengan 3. Jika benar, perintah breaknya itu akan dijalankan dan menghentikan loopnya, sama seperti penjelasan while loop sebelumnya. Oke, selanjutnya itu nested loop. Jadi kita akan membuat sebuah list ADC. Itu di dalamnya itu ada red, big, tasty, dan list buah apple, banana, cherry. For X in ADC ini adalah loop pertama yang akan berjalan melalui elemen dalam daftar ADC. Sedangkan for Y in fruits itu adalah awal dari loop yang bersarang di dalam loop pertama. Jadi namanya nested loop, bersarang. Loop ini akan berjalan melalui setiap elemen dalam daftar fruit untuk setiap elemen dalam daftar ADC. Jadi contohnya itu loop luar. Yang pertama itu loop luar, X nya ini sama dengan red. Jadi nanti oke, baik. Jadi yang pertama itu ada loop luar, nanti X nya ini itu sama dengan red, dan sementara loop dalamnya tuh Y nya itu sama dengan apple. Nantinya printnya akan mencetak print X, Y, berarti red, apple. Dan selanjutnya X nya itu akan mencetak big, big, dan Y nya itu akan mencetak apple. Jadi nantinya ada big apple. Dan selanjutnya Y sama dengan Y nya, X nya sama dengan tasty, Y nya sama dengan apple. Nantinya akan mencetak tasty apple. Oke, selanjutnya selanjutnya itu the pass statement. Sini ada for X in, di dalamnya ada tuh 0,1,2 dan nilai pass. Jadi sini top up kan. Baik, jadi loopnya ini akan lagi buat video. Jangan dulu ribet tangan. Oke, selanjutnya itu ada the pass statement, yaitu contoh di sini for X in, di dalamnya ada 0,1,2.
Jadi pas ini adalah pernyataan dalam Python yang berarti tidak melakukan apa-apa. Contohnya itu, jika x-nya itu bernilai 0, kenapa sih tidak melakukan apa-apa? Jadinya akan dilewati sampai nanti hasil akhirnya loop ini tidak menghasilkan output apapun dan tidak melakukan tindakan apapun. Kode ini menunjukkan cara untuk membuat loop yang tidak melakukan apa-apa, yang kadang berguna sebagai placeholder saat mengembangkan kode. Itu tadi contoh dari for loop. Selanjutnya kita masuk ke Python function. Baik, selanjutnya ada function, Python function. Jadi function dalam Python itu berfungsi untuk jadi function dalam Python adalah sebuah blok kode yang hanya dijalankan ketika dipanggil. Jadi function ini adalah untuk mengelompokkan beberapa perintah menjadi satu unit yang dapat digunakan kembali. Dan selanjutnya itu parameter. Jadi parameter ini baik, selanjutnya itu Python function. Jadi function di dalam Python selanjutnya itu Python function. Jadi function di dalam Python ini memiliki fungsi yaitu sebagai sebuah blok kode yang hanya dijalankan ketika dipanggil. Jadi function ini akan mengelompokkan beberapa perintah menjadi satu unit yang dapat digunakan kembali. Sedangkan parameter akan pass a data. Anda bisa mengirimkan data ke dalam fungsi melalui parameter. Jadi parameter ini adalah variabel yang digunakan untuk menerima nilai yang dikirim saat fungsi dipanggil. A function can return data. Jadi function ini dapat mengembalikan data sebagai hasil dengan menggunakan pernyataan return. Fungsi dapat memberikan output yang dapat digunakan kembali oleh bagian lain dari program. Contohnya ini, def my function. Jadi kata kunci def ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi di Python. Sedangkan my function ini adalah nama dari fungsi ini. Sedangkan tanda kurung ini tuh menunjukkan bahwa fungsi ini tidak memiliki parameter. Isi functionnya itu print hello from a function. Jadi ini adalah kode yang akan dijalankan ketika fungsi my function ini dipanggil. Akan mencetak hello from a function. Jadi langkah-langkahnya yaitu yang pertama, def my function ini akan memberitahu Python kita akan membuat sebuah function bernama my function. Yang kedua itu kita di dalam function kita akan menambahkan perintah hello from a function. Dan untuk menyalakan kode di dalam function ini, kita perlu
memanggil function tersebut dengan mengetik my function. Jadi jika kita menambahkan baris my function di akhir kode, maka akan dan menjalankannya, maka hasilnya adalah hello from a function. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ini calling a function, dimana sama seperti tadi def itu untuk mendefinisikan sebuah function baru di Python, dan kita beri nama functionnya itu my function, dan parameternya juga tidak ada. Isi functionnya hello from a function. Jadi ini kita memanggil ini memakai my function yang telah didefinisikan. Baik, selanjutnya yaitu argumen. Jadi yang pertama itu def, ini kata kunci untuk mendefinisikan functionnya. Sama seperti tadi, my functionnya itu kita beri nama functionnya kita beri nama my function. Dan vname. Jadi vname ini itu adalah argumen yang diterima oleh function ini. Jadi argumen ditempatkan dalam tanda kurung. Vname dan vname plus refsness menggabungkan nilai dari frame dan vname dengan string refsness dan mencetak hasilnya. Jadi kita memanggil function my function 3 kali, setiap kali dengan argumen yang berbeda, yaitu Emil, Tobias, dan Linus. Argumen yang diberikan akan menggantikan vname di dalam function. Jadi my functionnya itu akan bernama Emil dan akan memprint dan akan bernilai vname-nya itu akan bernilai Emil dan akan memprint vname plus refsness, akan mencetak Emil plus refsness. Jadi nanti hasilnya akan Emil, sama nanti di sini Tobias. Di sini juga akan vname-nya akan diganti Tobias plus refsness. Nanti Emil refsness. Dan akan mencetak Emil Tobias. Nanti hasilnya itu akan Emil refsness, Tobias refsness, Linus refsness. Seperti itu. Selanjutnya yaitu jadi baik. Oke, selanjutnya di sini parameter or argumen. Jadi parameter ini adalah variabel yang didefinisikan di dalam tanda kurung.
ini dalam tanda kurung ini. Ketika kita mendefinisikan sebuah function, sementara argumen adalah nilai yang kita kirimkan ke function tersebut ketika memanggilnya. Number of argument. Baik, selanjutnya itu number of arguments. Jadi di sini di dalam printnya ini ada vname plus tanda petik 2 plus l name. Jadi vname yang ini, yang di dalam kurung ini tuh menggabungkan nilai vname dan liname dengan spasi di antara mereka lalu mencetak hasilnya. Jadi nanti my function ini hasilnya yaitu akan seperti ini. Emil Reveness, tetapi ada tanda spasinya karena ada tanda petik 2 di sini. Baik, di sini this function expects 2 argument but get only 1. Jadi my function di sini di sini kan my function Emil ini itu pemanggilan function dengan hanya satu argumen yaitu Emil. Jadi saat nanti memanggil function my function Emil, Python itu akan mencari 2 argumen sesuai dengan definisi function yang memiliki 2 parameter, vname dan liname. Namun hanya satu argumen yang diberikan, hanya ini Emil, sehingga Python nanti akan menghasilkan kesalahan karena parameter liname tidak diberikan nilai, jadi akan error. Selanjutnya itu arbitrary argument. Jadi di sini arbitrary argument ini, di sini ada kids. Jadi ini menunjukkan bahwa function ini dapat menerima sejumlah argumen yang tidak ditentukan. Jadi semua argumen yang diterima ini akan disimpan dalam tuple yang disebut kids. Nanti kita memanggil function ini di my function dan akan memberikan 3 argumen, yaitu Emil, Tobias, dan ini Linus. Nanti argumen ini akan disimpan di dalam ini kids ini, dalam tuple kids ini dengan susunan yang tadi Emil, Tobias, Linus. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama kita definisikan dulu fungsi my function-nya dan kita memanggil
nanti ketika my function Emil Tobias Linus ini dipanggil, tuple kids-nya ini akan berisi Emil Tobias Linus. Nanti kids 2 yang ini, yang ya kids 2 ini di dalam sini akan mengakses elemen ketiga dari tuple kids, yaitu Linus. Jadi nanti hasilnya yaitu the youngest child is Linus. Seperti itu. Selanjutnya selanjutnya yaitu keyword argument. Jadi nanti def my functionnya itu parameternya child 3, child 2, dan child 1. Yang pertama itu kita tuh definisikan dulu my functionnya dengan 3 parameter ini yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, kita panggil ketika ini my function yang di dalam sini child 1 Emil, child 2 Tobias, child 3 Linus dipanggil, argumen ini akan diberikan ke parameter yang sesuai. Child 1 itu akan bernilai Emil, child 2 akan bernilai Tobias, dan child 3 akan bernilai Linus. Nanti hasilnya dalam function nanti akan memprint the youngest child is plus child 3 akan mencetak the youngest child is Linus karena child 3 bernilai Linus. Seperti itu. Selanjutnya itu arbitrary keyword arguments ini quarks. Jadi nanti Python itu akan mendefinisikan functionnya itu Python akan mendefinisikan function itu my function yang dapat menerima sejumlah argumen keyword dan menyimpannya di dalam dictionary kit-nya. Jadi ketika my function Vinem, Tobias, Linem sama dengan refsness dipanggil, dictionary kit ini akan berisi Vinem, Tobias, Linem titik 2 refsness. Jadi akan mencetak hasil his last name is refsness. Itu. Baik, selanjutnya di sini ada my functionnya itu Sweden, India, dan Brasil. Jadi country ini
country ini akan bernilai Sweden. Yang pertama ini Sweden, jadi nantinya akan mencetak I am from Sweden. Dan yang kedua, function ini akan bernilai India, jadi nanti functionnya akan mencetak I am from India. Jadi ini my functionnya memanggil functionnya tanpa argumen. Jadinya nanti I am from Norway, karena di sini ada Norway. Dan yang terakhir itu Brazil. Baik, selanjutnya itu passing a list as an argument. Jadi yang pertama itu mendefinisikan function di dalam my functionnya dengan satu parameter, yaitu food. Jadi nanti ketika my functionnya ini Freud dipanggil, food ini akan bernilai apple, banana, cherry. Nah, loop for akan berjalan melalui setiap elemen dalam daftar food atau fruit dalam daftar food atau fruits ini. Fruits. Yang pertama, X-nya ini akan bernilai apple, jadi akan mencetak apple. Yang kedua, X-nya ini akan jadi banana, jadi akan mencetak banana dan cherry. Dan yang ketiga, X-nya akan bernilai cherry dan akan mencetak cherry. Nanti hasilnya itu apple, banana, cherry akan ke bawah nanti. Baik, jadi selanjutnya itu return values, dimana X-nya itu parameter yang diterima oleh function ini, dan return 5 kali X menginstruksikan function untuk mengembalikan hasil dari 5 kali X. Jadi untuk memanggilnya, yang pertama itu my function 3 memanggil fungsi dengan argumen 3. Nanti fungsi akan mengembalikan nilai 5 kali 3, yaitu 15. Jadinya nanti akan memprint akan print my function 3 mencetak 15. Dan sama ini print my function 5 memanggil function dengan argumen 5. Function mengembalikan 5 kali 5, yaitu 25, nanti akan mencetak 25. Dan selanjutnya itu 9 akan memanggil function dengan argumen 9. Nanti functionnya akan mengembalikan nilai 5 kali 9, yaitu 45. Jadi nanti akan mencetak 45. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 15, 25, 45. Baik, selanjutnya yaitu the past statement. Jadi dalam Python, definisi function tidak boleh kosong. Jika kita memiliki function yang belum selesai. Baik, selanjutnya itu the past statement. Jadi dalam Python, definisi function tidak boleh kosong. Jika kita memiliki function yang belum selesai atau ingin menunda penulisan function, kita akan menggunakan pass. Jadi pernyataan pass adalah pernyataan null yang tidak melakukan apa-apa. Jadi ini nantinya akan berguna untuk placeholder untuk menghindari kesalahan sintaks. Jadi nanti dia function mendefinisikan sebuah fungsi bernama function,
Jadi pasnya ini dalam tubuh fungsi memastikan bahwa function tersebut tidak menyebabkan kesalahan meskipun tidak ada pernyataan lain di dalamnya. Baik, jadi tanda garis miring ini menunjukkan bahwa X hanya bisa, jadi ini baik selanjutnya yaitu positional only arguments. Jadi tanda garis miring ini menunjukkan bahwa X hanya bisa diberikan sebagai argumen posisi, bukan sebagai keyword argumen. Jadi kita membagi fungsi myFunction dengan argumen function dalam function dengan argumen posisi yaitu 3. Nanti fungsi ini akan mencetak nilai 3 karena X-nya itu bernilai 3. Nanti hasil dari kode yang dijalankan itu yaitu 3. Baik, selanjutnya itu di sini Python akan mendefinisikan myFunction dengan satu parameter. Jadi ketika myFunction X sama dengan 3 dipanggil, nilai 3-nya ini akan diberikan untuk parameter X menggunakan keyword argument. Di dalam function print X akan mencetak dalam function print X akan mencetak nilai 3. Jadi kodenya nanti akan hasilnya akan 3. Baik, di sini ada keyword only argument. Jadi def myFunction ini kali koma X. Baik, selanjutnya itu def myFunction X, garis miring ini mendefinisikan function di dalam myFunction dengan satu parameter yaitu X. Tanda ini menunjukkan bahwa X harus diberikan sebagai argumen posisi. Jadi nanti print X ini akan mencetak nilai dari X-nya. Jadi di sini function dipanggil dengan keyword argumen yaitu X sama dengan 3. Namun karena X didefinisikan dengan tanda ini garis miring X,
harus diberikan sebagai argumen posisi. Pemanggilan ini akan menghasilkan error karena kita mencoba memberikan X sebagai keyword argumen. Jadi nanti hasilnya itu akan error. Jadi untuk menghindari error, kita akan memanggil function dengan argumen posisi ini diganti jadi myFunction langsung 3. Jadi ketika dipanggil dengan cara ini hasilnya akan 3. Selanjutnya itu keyword only argument. Jadi Python ini mendefinisikan function myFunction yang memiliki satu parameter X sebagai keyword only argument karena adanya ini tanda ini. Ketika myFunction X sama dengan 3 dipanggil, nilai 3 diberikan untuk parameter X sebagai keyword argument. Jadi nanti hasilnya dalam function print X akan menciptakan nilai 3. Baik, selanjutnya itu Python mendefinisikan fungsi myFunction dengan satu parameter X. Jadi ketika myFunction 3 ini dipanggil, nilai 3 diberikan untuk parameter X sebagai argumen posisi. Jadi di dalam function ini print X akan menciptakan nilai 3. Selanjutnya di sini tuh kita mencoba memanggil function myFunction dengan memberikan nilai 3 sebagai argumen posisi. Karena X harus diberikan sebagai keyword argumen, pemanggilan ini akan menghasilkan error. Jadi nanti kesalahan yang akan terjadi akan error. Ini berarti bahwa myFunction mengharuskan argumen X itu diberikan sebagai keyword argumen, tetapi ketika kita memberikan sebagai argumen posisi tidak diperbolehkan. Jadi untuk menghindari error, kita harus memfungsi dengan keyword argumen myFunction X sama dengan 3, sehingga nanti akan menghasilkan nilai 3. Baik, selanjutnya itu combine position only and keyword only. Jadi kita bisa membuat function yang menerima kombinasi argumen positional and only and keyword only dengan menggunakan tanda garis miring dan tanda kali, tanda bintang itu kali dalam definisi function. Argumen sebelum garis miring adalah positional only dan argumen setelah tanda bintang itu adalah keyword only. Jadi di sini diberikan contoh. Di sini itu kata kunci yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah function. myFunction ini nama dari functionnya. Jadi A dan B adalah argumen positional only karena berada sebelum garis miring. Dan C dan D
adalah argumen keyword only karena berada setelah setelah ini, tanda ini. Jadi my function ini 5 dan 6 diberikan sebagai argumen posisi untuk A dan B, sedangkan untuk C dan D diberikan sebagai keyword argumen dengan nilai 7 dan 8. Jadi nanti Python itu mendefinisikan function my function-nya dengan kombinasi argumen positional only dan keyword only. Ketika my function-nya yang ini dipanggil, A-nya itu akan bernilai 5, B-nya itu akan bernilai 6, C-nya itu akan bernilai 7, dan D-nya itu akan bernilai 8, sehingga nanti akan menambah semuanya dan akan mencetak hasilnya sebagai 26. Baik, selanjutnya itu recursion. Jadi recursion ini itu konsep pemrograman di mana sebuah function dapat memanggil dirinya sendiri. Jadi ketika kita mengulang melalui data untuk mencapai suatu hasil, recursion ini harus digunakan dengan hati-hati untuk menghindari masalah seperti function yang tidak pernah berhenti atau penggunaan memori yang berlebihan. Contoh fungsi rekursif adalah seperti ini. Jadi untuk mendefinisikan fungsi tree recursion dengan parameter key dipakai yaitu def tree recursion key. Dan if key lebih dari sama dengan 0, memeriksa apakah key lebih besar dari 0. Jadi yang pertama itu pemanggilan pertama tree recursion 6. Jadi 6 plus kayaknya 6 plus tree recursion. Tree recursionnya itu akan 5 karena 6 kurang 1 sama dengan 5. Yang kedua yaitu tree recursion-nya itu 5, nanti 5 plus tree recursion nanti akan misalkan 4 dan seterusnya. Baik, selanjutnya itu Python lambda. Baik, selanjutnya itu Python lambda. Jadi function lambda dalam Python itu adalah function anonim kecil yang dapat mengambil sejumlah argumen, tetapi hanya dapat memiliki satu ekspresi. Lambda digunakan untuk mendefinisikan function kecil yang hanya diperlukan untuk waktu yang singkat, seringkali sebagai argumen untuk function tingkat tinggi seperti map, dalam kurang filter, dan reduce. Jadi misalkan di sini lambda argumen expression. Jadi argumen ini daftar argumen yang diambil oleh function, sedangkan expression ini ekspresi yang dieksekusi dan hasilnya dikembalikan.
ya. Baik. Jadi di sini contohnya yaitu untuk mendefinisikan function yang menambahkan 10 argumen ke A. Jadi ketika dipanggil print x 5 hasilnya adalah 15. Yang ini itu lambda A, B, A kali B mendefinisikan function yang mengalihkan dua argumen A dan B ketika dipanggil dengan 5 x 5,6 hasilnya adalah 30. Sedangkan yang ini itu lambda A B C A plus B plus C mendefinisikan function yang menjumlah tiga argumen A, B, dan C. Jadi ketika dipanggil 5x 5,6,2 hasilnya adalah 13. Selanjutnya baik. Selanjutnya why use lambda. Jadi function lambda adalah function anonim kecil yang dapat mengambil sejumlah argumen, tetapi hanya dapat memiliki satu ekspresi. Lambda sering digunakan untuk mendefinisikan function kecil yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Baik, selanjutnya why use lambda. Jadi function lambda menunjukkan kekuatannya dengan lebih baik saat digunakan sebagai function anonim di dalam function lain. Jadi lambda ini memberikan cara singkat untuk membuat function kecil yang hanya digunakan sekali tanpa perlu definisi formal. Misalnya kita memiliki contoh definisi function yang mengambil satu argumen, dan argumen tersebut akan dikalikan dengan angka yang tidak diketahui. Jadi def myFunc in mendefinisikan function myFunc yang mengambil satu argumen n. Return lambda a titik 2 a kali n mengambilkan function lambda yang mengambil satu argumen a dan mengalihkan a dengan n. Jadi nanti double func 2 akan menciptakan function lambda yang menggandakan nilai inputnya. Itu kalau memakai doubler dan triple, myFunc 3 menciptakan function lambda yang melipat gandakan nilai inputnya. Ini dia myFunc 2 memakai doubler dan myFunc 3 memakai tripler. Baik, di sini sebagai contoh yaitu def myFunc n mendefinisikan function myFunc yang mengambil satu argumen n. Return lambda a yang ini mengembalikan function lambda yang mengambil satu argumen a dan mengalihkan a dengan n. Jadi nanti myDoubler ini myFunc 2 membuat function lambda di mana n adalah 2. Function lambda ini akan mengalihkan inputnya dengan 2. Sedangkan myTripler myFunc 3 akan membuat function lambda di mana n ini adalah 3.
Function lambda ini akan mengalihkan inputnya dengan 3. Jadi nanti my doubler my func ini my doubler 11 akan memanggil function lambda yang dikembalikan oleh my func 2 yang mengalihkan 11 dengan 2 menghasilkan 22. Sedangkan my tripler 11 memanggil function lambda yang dikembalikan oleh my func 3 yang menghasilkan 11 dengan 3 yang menghasilkan 33. Jadi nanti hasilnya itu 22 dan 33. Baik, selanjutnya itu masuk ke Python array. Baik, selanjutnya itu Python array. Jadi what is an array? Jadi array ini adalah variabel khusus yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai sekaligus. Jadi ini nanti akan sangat berjumlah untuk jika Anda memiliki sejumlah data yang besar yang ingin disimpan dan diakses. Contohnya ini. Misalnya kita memiliki daftar nama mobil untuk menyimpan setiap nama variabel dalam variabel terpisah. Setiap nama dalam variabel terpisah. Jika kita memiliki ratusan ribuan mobil, cara ini akan menjadi sangat tidak praktis. Jadi solusinya array adalah array nanti akan menyimpan banyak nilai. Array akan menyimpan banyak nilai menggunakan nomor indeks. Seperti itu. Baik, selanjutnya itu untuk mengakses elemen dalam array, kita bisa menggunakan nomor indeks dimulai dari 0. Jadi elemen pertama berada di indeks 0, elemen kedua di indeks 1 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan x-nya sama dengan chars 0, nanti akan mengakses elemen pertama dalam array chars yang adalah Ford. Dan selanjutnya ini misalkan di sini Toyota. Jadi mengubah nilai elemen pertama dalam array cars menjadi Toyota nanti akan mencetak seluruh array cars setelah modifikasi yang sekarang menjadi Toyota, Volvo, dan BMW. Jadi dengan menggunakan nomor indeks kita dapat dengan mudah mengakses dan memodifikasi elemen dalam array. Baik, selanjutnya itu metode len. Jadi digunakan untuk mengembalikan panjang array. Contoh penggunaannya yaitu misalnya kita memiliki array cars. Jadi x sama dengan len cars ini nanti akan memprint jadi len cars ini function len untuk mengembangkan panjang array yaitu jumlah elemen dalam array cars.
Baik, selanjutnya yaitu looping array element. Jadi loop for ini untuk mengulang ya. Baik, selanjutnya looping array element, jadinya loop for melalui for x in cars. Jadi dalam Python itu kita bisa menggunakan loop for untuk melalui semua elemen dalam array. Contohnya ini for x in cars. Jadi ini for-nya itu awal dari loopnya, x-nya ini tuh variabel untuk menyimpan setiap elemen dalam array cars saat loop berjalan. In cars-nya ini untuk menunjukkan bahwa loop akan melalui elemen dalam array cars. Print-nya untuk mencetak. Jadi yang pertama, x-nya ini akan bernilai 4 dan mencetak 4. Yang kedua, x akan bernilai Volvo dalam cars ini, Volvo, dan mencetak Volvo. Dan x ini akan bernilai BMW dan mencetak BMW. Seperti itu. Oke. Dan ini error method, bisa dibaca saja. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang Python dari while hingga array. Semoga penjelasan saya membantu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.